Baik, selamat sore Ibu dan Bapak. Sebelum kita mulai, mohon untuk menggunakan nama lengkap pada profil Zoom sebelum kita mulai. Kemudian dimohon untuk mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung dan mohon untuk menonaktifkan mikrofon kecuali nanti pada saat sesi diskusi nanti mohon raise hand untuk bisa menanyakan sesuatu kepada pembicara secara langsung atau via chat nanti bisa saya yang membacakannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, selamat sore Ibu dan Bapak dan rekan-rekan peserta kopi sore dari Pusat Studi Lingkungan Hidup PSLH ITB yang saya hormati. Saya ucapkan selamat datang di acara kopi sore yang ke-9 ini dengan tema implementasi Carbon Capture, Utilization, and Storage atau CCUS sebagai inisiatif dekarbonisasi sektor energi dan industri di Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Komarudin Helmi. Kehormatan bagi saya untuk mendampingi diskusi yang sangat relevan dan strategis ini, terutama di tengah urgent transisi energi dan komitmen Indonesia menuju net zero emission. Nah, teknologi CCUS ini membuka peluang besar untuk menurunkan emisi karbon dari sektor-sektor yang sulit untuk didekarbonisasi, seperti industri berat dan pembangkit listrik berbasis fosil. Dan hari ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana CCUS ini dapat diimplementasikan secara nyata di Indonesia. Sebagai informasi, untuk para peserta akan mendapatkan e-certificate apabila sudah mengisi link absensi yang tersedia nanti. Jadi mohon dipastikan Ibu dan Bapak mengisi absensi yang dibagikan selama acara berlangsung dan mengikuti agenda hari ini hingga selesai. Pada kesempatan sore ini, kita sangat beruntung karena telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Bapak Anggit Raksajati, PhD. Nah, beliau ini merupakan peneliti dari Pusat Pemanfaatan Karbon Dioksida dan Gas Suar ITB. Nah, beliau juga dosen pada kelompok keahlian rekayasa katalisis dan sistem pemproses Fakultas Teknologi Industri dari ITB. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan alur acara sore ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian kita akan memulai paparan narasumber, kemudian sesi tanya jawab dan diskusi, dan yang terakhir adalah dokumentasi dan penutup. Baik, tanpa berpanjang kata, mari kita mulai sesi utama hari ini. Kepada Dr. Anggit, kami persilahkan untuk menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit. Waktu dan layar kami persilahkan Pak Anggit. Monggo Pak. Waktu dan layar. Siap. Ketemu lagi Ya, Pak baik. Anggit. Ya, terima kasih Pak Helmi. Ya, mungkin ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas undangan dari PSLH ITB ya, untuk memberikan kesempatan bagi saya mungkin untuk sharing terkait materi implementasi CCUS di Indonesia gitu ya. Saya izin mulai share screen ya. Oke, layarnya sudah terlihat ya dan suaranya jelas ya. Belum Pak, masih rolling. Nah, sudah Pak, monggo. Sudah ya. Oke, baik. Ya, mungkin perkenalkan dulu ya, tadi sudah sedikit mungkin oleh Pak Helmi ya. Nama lengkap saya Anggit Raksajati. Ini ada email saya jika nanti ada kebutuhan komunikasi setelah acara, misalnya ada yang berminat untuk diskusi lebih lanjut gitu ya. Seperti disampaikan, saya staf pengajar di Fakultas Teknologi Industri atau FTI ITB ya, spesifiknya di program studi teknik kimia. Dan selain dosen juga tentunya beraktivitas dalam pusat penelitian yang ada di ITB ya. Jadi ada yang namanya Center for CO2 and Flare Gas Utilization. Ini logonya yang kanan, nanti saya sedikit sampaikan apa sejarahnya atau mungkin isinya seperti apa dan aktivitasnya apa gitu ya. Dan yang bawah ini ada juga sebenarnya bahwa pada tahun 2017 Dirjen Migas menunjuk ITB sebagai
yang disebut sebagai Center of Excellence atau COE gitu ya untuk CCS CCUS di Indonesia. Mungkin seperti itu gitu ya pengantarnya. Jadi sebelum masuk ke lebih detail, beberapa outline yang akan saya sampaikan hari ini. Di awal mungkin kita akan sedikit cerita dulu ya terkait target dekarbonisasi yang ada di Indonesia, milestone-milestone-nya apa saja dan timeline-nya seperti apa. Kemudian peran CCS ini sejauh ini seperti apa komitmennya gitu ya, di antara beberapa komitmen dekarbonisasi yang lain seperti pemanfaatan energi baru terbarukan gitu ya. Nah, setelah itu mungkin setelah mulai terlihat ya posisinya CCS seperti apa, baru mungkin saya akan sedikit masuk ke dalam di sini disebutnya value chain ya, karena sebenarnya CCUS ini topik yang sangat besar ya. Jadi ada proses capture-nya, menangkap dan meningkatkan konsentrasi CO2 dari emisi-emisi di industri ya. Kemudian sebenarnya ada transportasinya, bisa diutilisasi menjadi produk-produk turunan dari pemanfaatan CO2 atau terakhir storage ya, penyimpanan. Jadi saya kira di awal saya akan memberikan penjelasan singkat untuk masing-masing komponen tersebut. Nanti memang kalau ada pertanyaan lebih mendetail mungkin bisa ditanyakan saat sesi tanya jawab. Dan mungkin saya juga akan sharing ya terkait status-status dari proyek maupun studi-studi yang ada di Indonesia sendiri seperti apa, sudah sejauh apa, target terdekatnya seperti apa, regulasinya seperti apa, dan kalaupun ada opportunity dan ada challenge-nya mungkin seperti apa gitu ya. Oke, nah tadi mungkin sedikit menjelaskan gitu ya bahwa di ITB sendiri aktivitas penelitian dan juga CCS ini sudah cukup lama, sebenarnya sudah lebih dari 10 tahun secara formal. ITB ini saya menyampaikan gitu ya, kita memang ada saat itu ada keputusan dari Dirjen Migas yang mengangkat ITB menjadi National Center of Excellence. Ini logonya yang di kiri gitu ya. Jadi kalau ada yang pernah mendengar istilah COE ini merujuk pada penugasan kami pada saat itu dari Dirjen Migas gitu ya, dengan beberapa pilot project CCS yang waktu itu difokuskan di area Gundih di Jawa Tengah gitu ya. Kemudian juga di ITB sendiri secara organisasi memang ada pusat pemanfaatan CO2 dan gas suar atau Center for Carbon Dioxide and Flare Gas Utilization. Jadi karena tadi anggotanya memang cukup banyak ya, pusat ini hampir 40 orang mungkin gitu ya. Ada yang dari, kalau saya dari teknik kimia, dari sisi capture gitu ya. Ada yang backgroundnya dari mechanical mungkin gitu ya. Ada yang dari kebumian, perminyakan, geologi, geofisika dan lain-lain, karena tadi masing-masing komponen dari CCS ini memang membutuhkan kepakaran yang saling melengkapi gitu ya, sehingga ada wadahnya di ITB sendiri merupakan ini pusat pemanfaatan karbon dioksida dan gas suar gitu ya. Dan salah satu produk kami juga bukan hanya masalah publikasi ataupun konsultasi industri gitu ya, kita juga memang seringkali diminta bantuan oleh pemerintah misalnya dalam hal menyusun legislasi dalam kebutuhan CCS ini di Indonesia gitu ya. Salah satunya saat dibutuhkan membuat permen ESDM, waktu itu kita yang ditunjuk menjadi koordinatornya ya, ada Pak Rahmat Sule mungkin selaku manajernya gitu. Nah, jadi sedikit highlight apa saja gitu ya aktivitas kami ya, tentunya sebagai dosen gitu ya, ada publikasi ilmiah ada gitu ya, tapi kita juga seringkali beberapa kali lah gitu ya memberikan workshop ataupun training baik itu di level domestik maupun juga secara internasional gitu ya. Nanti saya ceritakan kita sudah menjadi member dari International Energy Agency IAGHG gitu ya, beberapa sudah mungkin 3 kali menjadi tuan rumah ya, menjadi tuan rumah untuk program dari CCS Summer Camp lah biasanya disebut seperti itu gitu ya. Dan ketika industri tentunya ingin melakukan studi CCS atau project CCS, juga kita seringkali diminta menjadi expertise di sana, memberikan expertise di sana gitu ya, baik dari sisi konfigurasi desain yang diperlukan maupun dari sisi pemilihan sumur injeksi yang tepat gitu ya, maupun dari sisi aspek migrasi gitu ya, karena kan seringkali menjadi pertanyaan ya setelah CO2 diinjeksi itu apakah bisa terjaga dengan waktu yang cukup panjang atau nanti dia akan termigrasi dan resiko bocor kembali. Jadi ya kita punya pengalaman cukup banyak di sana gitu ya, studi Gundih yang nanti saya jelaskan, ini yang paling panjang historinya di ITB, maupun juga Tangguh ini proyek CCS komersial yang kelihatannya akan jadi yang pertama di Indonesia ya tahun 2028.
injeksi skala besarnya pada saat itu kita membantu di tahun 2020-2021 saat studinya masih di tahap awal, BP pun masih menyusun kelayakannya dan meminta persetujuan dari SKK Migas gitu ya, kita mendampingi di sana gitu ya. Dan studi-studi lain yang mungkin sifatnya lebih strategis gitu ya, seperti memetakan di mana saja sih sumber-sumber CO2 industri yang memang paling potensial mungkin ya, termasuk sumur-sumur terdekat yang layak gitu ya, itu di mana saja, itu juga menjadi bagian dari aktivitas kami. Nah, jadi ini sedikit saja gitu ya, bahwa tadi saya sampaikan historinya di ITB pekerjaan CCS ini memang sudah cukup lama sebenarnya, bahkan tahun 2012 itu saya belum kembali ke ITB, waktu itu saya masih studi S3 gitu ya, tetapi sudah ada beberapa dosen lah di ITB waktu itu sebagai mengajukan proyek SATREPS ya, dan mendapatkan perpanjangan dengan ide awal untuk mengembangkan pilot project pertama sumur injeksi di Gundih gitu ya, itu dari areanya Pertamina. Jadi ada dukungan dari ADB gitu ya, kemudian ada tambahan juga dukungan dari JICA, dari Norway sempat masuk dan lain-lain gitu ya. Dan akhirnya memang waktu itu di tahun 2019 studinya diselesaikan, walaupun memang ada tentunya ada inilah biasa ya, pilot project pertama ada tambahan biaya yang diperlukan karena karakteristik dari fluida sumurnya juga mungkin tidak sesuai dengan perkiraan awal, tetapi mungkin pesannya adalah memang sudah cukup lama kita terlibat dalam demonstration, project demonstration untuk CCS di industri itu ya, salah satunya seperti ini. Oke, dan ini mungkin penutup ya, sebagai organisasi juga memang ITB merupakan member dari IAGHG gitu ya, makanya kita pernah menjadi tuan rumah dan selalu mendapatkan report terbaru lah terkait perkembangan technical aspek, terutama ya dari belajar di negara-negara lain yang memang sudah lebih duluan lah masuk ke dalam CCS ini gitu ya, dan kita sering berpartisipasi aktif di sana gitu ya. Oke, mungkin saya mulai saja dengan tadi ya, kita mulai dulu dengan komitmen Indonesia itu seperti apa dalam konteks dekarbonisasi ya. Saya kira ini sudah banyak dibicarakan. Saya sering kita mungkin sering melihat ada dua time frame utama ya yang kita lihat gitu, bahwa dalam konteks terdekat ada yang namanya Enhanced NDC di tahun 2030 gitu ya, Nationally Determined Commitment, di mana sektor energi memang pada tahun 2010 ini merupakan kontributor terbesar, terbesar kedua mungkin ya, setelah forest dan land use gitu ya. Benchmarknya tahun 2010 tersebut ya, 453 juta ton CO2 per tahun. Dan kalau tidak ada aksi yang komitmen yang besar gitu ya, business as usual, ini angkanya akan meningkat 4 kali lipat karena elektrifikasi makin tinggi dan lain-lain. Cuman dengan beberapa komitmen, ada countermeasure 1 dan 2, sudah ini yang kita kenal sebagai Paris Agreement gitu ya, bahwa ini komitmen dari negara-negara internasional untuk menurunkan emisi CO2 berapa persen di bawah baseline tersebut. Nah, nanti di slide berikutnya mungkin kita lihat sebenarnya di tahun 2030 ini sudah ada peran CCS atau belum yang jangka pendek gitu ya. Sebelum nanti kita bicara yang tahun 2060. Tahun 2060 sering kita kenal dengan istilah NZE gitu ya, net zero emission. Agar kita punya pemahaman yang sama, apakah ini teknologi yang wajib dilakukan saat ini atau memang masih ada waktu 10, 20, 30 tahun ke depan gitu ya, untuk persiapan sampai lebih siap lah gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dalam target INDC tahun 2030 tadi gitu ya, sebenarnya CCS itu belum masuk dalam saya bilang sebagai mandatory program gitu ya. Jadi kalau time frame-nya tahun 2030 sebenarnya pemerintah itu sudah memetakan gitu ya, penurunan 350 juta ton CO2 itu akan didapatkan dari mana. Yang kita bisa lihat sepertiga mungkin datang dari energi efisiensi ya, menggunakan bahan bakar secara lebih hemat gitu ya, pemanfaatan NRI gitu ya, jadi hydro, geothermal, solar dan lain-lain, biomass gitu ya, itu kontributor yang besar juga. Kemudian dari sisi upgrade teknologi yang ada, baik itu di pembangkit maupun dari substitusi fuel gitu ya, fuel switching dari kerosin ke LPG dan lain-lain. Nah, CCS itu memang masuknya dalam kategori yang voluntary gitu ya, voluntary atau dalam artian kalau ada komitmen dari dunia internasional, kita diberi insentif lebih, maka ada angka gitu ya, sampai 20 juta ton CO2 itu
bisa direalisasikan sebelum tahun 2030. Tapi syaratnya tadi ada support dari dunia internasional. Dalam kata lain sebenarnya memang kewajibannya bukan dalam 5 tahun ke depan sampai tahun 2030. Tapi kalau sudah ada kesempatan yang memungkinkan, kita bisa maju lebih cepat gitu ya. Nah, dalam konteks yang lebih panjang, tahun 2060 baru yang kita kenal sebagai NZE tersebut gitu ya. Dan memang tadi energi ini memang menjadi kontributor yang besar gitu ya. Dan mungkin kita bisa bilang bahwa sebenarnya untuk CCS ini paling tepat untuk diterapkan dalam sektor energi maupun industri. Makanya judul kopi sorenya pun dekarbonisasinya di sektor energi dan sektor industri. Untuk sektor yang lain ya seperti agrikultur, forest, dan waste mungkin kurang tepat dalam artian CCS ini lebih efektif pada skala yang besar, emisinya terkonsentrasi pada satu titik katakan gitu ya. Nah, jadi untuk menangkap dari fasilitas oil and gas sangat memungkinkan, menangkap dari pabrik amonia sangat memungkinkan, dari pabrik semen, dari pabrik besi itu sangat memungkinkan. Tapi kalau kita bayangkan dari knalpot kendaraan itu pastinya akan sangat mahal dan sulit gitu ya. Kalau kita bayangkan dari perkebunan itu tentunya juga akan sulit karena sumbernya sangat menyebar dengan jumlah yang masing-masing kecil gitu ya. Jadi kita fokuskan untuk sektor energi dan industri atau IPPU gitu ya. Nah, dalam komitmen yang lebih panjang gitu ya tahun 2060 ini ada dokumen dari DEN ya, Dewan Energi Nasional dalam revisi kebijakan energi nasional gitu ya. Memang peran CCS kelihatannya baru akan lebih besar di kisaran tahun 2040 lah saya bilang gitu ya. 2040 sampai 2060 baru kelihatannya punya peran lebih besar gitu ya, di mana 4% penurunan emisi di sektor energi mungkin mulai diharapkan atau tidak ada pilihan lain baru wajib ke arah CCS gitu ya. Makin lama makin besar porsinya sampai tahun 2060 ada kajian ini gitu ya yang memberikan mungkin sampai 21% pengurangan emisi di sektor energi ini perlu mengandalkan CCS gitu ya. Nah, di mana CCS ini akan diterapkan kalau di sektor energi? Ya tentunya di PLTU existing ataupun PLTU fossil fuel yang masih ada gitu ya. Jadi PLTU batubara dengan CCS ataupun PLTGU dengan CCS. Nah, kita bisa lihat di sini gitu ya. Tadi saya sampaikan mungkin time frame-nya kalau di sektor power generation kelihatannya mungkin baru 2045 tuh gitu ya. Mengapa nanti kita coba jelaskan. Tentunya dari sisi keekonomian dan lain-lain gitu ya. Karena memang dengan teknologi ini mungkin masih memungkinkan kita menyediakan listrik yang bersifat sebagai apa ya base loader lah kalau bahasanya. Jadi tersedia sepanjang tahun 24 jam gitu ya, dan bisa melengkapi dekarbonisasi dari aspek EBT yang sifatnya mungkin lebih intermittent gitu ya. Apa kalau kayak solar gitu kan dia peaknya di siang hari, di malam dia nggak ada gitu ya, harus dibantu dengan baterai dan lain-lain. Sedangkan CCS ini bisa menyediakan pembangkit yang sifatnya base loader gitu, tersedia sepanjang waktu gitu ya. Jadi dari sisi reliability mungkin bisa membantu juga gitu ya operator grid untuk mempertahankan reliability-nya. Gitu ya. Nah, itu mungkin memberikan latar belakang ya, apa sih sebenarnya proses CCS itu sendiri. Jadi tadi seperti sudah disampaikan, carbon capture, utilization, and storage gitu ya, ada 3 atau bisa jadi 4 komponen besar di sana gitu ya. Jadi kita punya bagian pertama yang namanya capture gitu ya. Capture ini intinya adalah meningkatkan konsentrasi CO2. Jadi di titik akhir ini kita ingin punya, saya harapkan mungkin di atas 99% CO2 gitu ya. Sudah CO2 dengan kemurnian tinggi gitu. Padahal di emisi ini macam-macam nih. Emisi di power plant, emisi di industri ini macam-macam. Ada yang 10%, ada yang 12%, ada yang 20%, ada yang 30%. Tetapi dengan konsentrasi yang rendah itu nanti tidak akan layak secara teknikal maupun secara ekonomi ya untuk ditransportasikan dan disimpan. Karena kebutuhan sumurnya menjadi sangat banyak gitu ya, kebutuhan pipanya menjadi sangat besar dan tentunya keekonomiannya jadi berat gitu. Nah, jadi capture ini tugasnya sederhananya adalah meningkatkan kemurnian dari CO2. Harapannya sudah mendekati 100% lah gitu ya, 90% sekian. Nah, dari sana akan dicari ya titik injeksinya seperti apa, dan mencari sumur ini memang tidak mudah gitu ya. Indonesia punya beberapa area yang dikatakan sangat berpotensi dari sisi volume ya, besar dan juga aman gitu ya. Nah, tetapi seringkali kita membutuhkan pipa yang dalam gambar ini bisa jadi puluhan atau bahkan ratusan kilometer untuk mencari sumur-sumur yang kapasitasnya besar gitu ya, tapi juga permeabilitasnya besar, artinya bisa
mengantarkan CO2 ditembus dengan cukup memungkinkan gitu ya. Jadi nanti ada beberapa properties yang memang dibutuhkan lah gitu ya untuk dari sumur tersebut. Oke. Dari sana mungkin saya juga sedikit menyampaikan ya, apakah teknologi ini sudah tersedia saat ini atau belum gitu ya, yang kita kenal dengan istilah TRL atau Technology Readiness Level. Kita bisa lihat ya dari berbagai aspek capture, transport, dan juga storage dan utilization. Yang warna biru warna biru itu capture gitu ya misalnya. Apakah semuanya sudah ada yang di level komersial? Ya jawabannya ada gitu ya. Jadi kendalanya bukan di teknologi gitu ya, kendalanya saat ini masih di keekonomian. Mau beli teknologi CO2 capture, misalnya amine absorption plant, kita punya pengalaman berpuluh-puluh tahun mengoperasikan alat tersebut di sektor oil and gas gitu ya. Transportasi CO2 juga hal yang cukup sering dilakukan dalam sektor perpipaan di oil and gas gitu ya. Dari sisi pemahaman tentang pengoperasian sumur juga sebenarnya pemahaman tersebut sudah dimiliki dalam operasional produksi oil and gas. Hanya beda arah gitu. Ya, sebelumnya kita memproduksikan fluida dari perut bumi ke atas gitu ya. Ini sekarang balik arah dari permukaan kita masukkan ke arah perut bumi. Tapi pengalaman tersebut ada gitu kan. Apakah ada teknologi baru yang masih skalanya lebih kecil? Ya tentunya ada. Ini yang diharapkan nanti bisa memberikan performance lebih baik ya, sehingga cost-nya pun mungkin lebih efisien gitu. Jadi banyaklah teknologi-teknologi capture gitu ya, yang sudah mature misalnya pakai absorpsi pakai amin gitu ya, tapi ada teknologi membran yang mungkin masih di tahap demonstrasi gitu ya, ada membran inorganik yang skalanya lebih kecil ya, atau bahkan ionic liquids yang skalanya masih di lab gitu ya. Nah ini hanya untuk memberikan perspektif seberapa luas lah teknologi yang termasuk dalam ekosistem CCS ini gitu ya. Nah, yang utilization memang ini yang lebih terbatas. Jadi kalau kita bisa lihat yang warna ungu ini memang lebih sedikit gitu ya, yang saat ini statusnya sudah mature. Yang disampaikan yang CO2 utilization yang non EOR ini kebanyakan masih di skala demonstrasi. Kalau EOR sebenarnya sudah di skala besar itu sudah dilakukan, apalagi di Amerika Serikat misalnya gitu ya, sejak tahun 80-an. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi referensi proyek-proyek yang cukup sering disebut lah untuk proyek CCS di luar negeri gitu ya. Nanti bisa dilihat apakah semuanya berhasil, tidak gitu ya. Tapi yang berhasil pun ada gitu. Jadi kita paham bahwa teknologi ini punya resiko yang perlu dimitigasi gitu ya. Dan mungkin tugas kita sebagai akademisi lah gitu ya, yang bisa mengarahkan rekomendasi teknisnya seperti apa. Jadi di Amerika seperti tadi disampaikan gitu ya, sebenarnya sejak tahun 80-an ini CO2 ditangkap dari oil and gas itu sudah dilakukan. Walaupun konteksnya pada saat itu adalah untuk yang disebut sebagai enhanced oil recovery. Jadi pada waktu tersebut di Amerika bukan mikir buat mengurangi emisi sebenarnya, tapi mikirnya adalah mencari sesuatu yang bisa dipakai buat meningkatkan produksi minyak. Ya, enhanced oil recovery. Jadi salah satunya dengan injeksi CO2 ternyata gitu ya. Ternyata kalau kita injeksi CO2 gitu ya, itu bisa dipakai buat ngedorong minyak yang terperangkap gitu. Nah, minyak yang terperangkap ini bisa kedorong dan akhirnya tambah banyak yang terproduksi. Itu konteksnya EOR gitu ya. Tapi historinya sudah cukup panjang di sana gitu ya. Itu konteksnya adalah EOR. Nah, yang konteksnya mungkin lebih pure CCS, salah satu proyek yang dianggap sangat bagus gitu ya, itu adalah proyek Sleipner di Norway. Ini gambarnya gitu ya. Jadi sudah 30 tahun beroperasi. Ini pure storage gitu ya. Jadi konteksnya adalah buat kita bilang menghindari bayar pajak karbon lah gitu. Jadi di Norway sudah cukup agresif ya dengan pajak karbonnya, bahkan dari tahun 90-an mereka sudah hitung-hitungan gitu ya, dengan investasi menangkap CO2 dari lapangan produksi gas, mereka injeksikan kembali ke lapangan platform di sebelahnya gitu ya. Ternyata biaya tersebut tetap lebih ekonomis daripada bayar pajak karbon yang tinggi di negara tersebut gitu. Itu mungkin menjadi salah satu cerita motif di sana gitu ya. Nah, di tetangga kita juga Gorgon gitu ya, ini LNG plant. Memang ada beberapa isu ya, masalah technical reservoir yang perlu dijaga tekanannya dan lain-lain. Jadi kita bisa belajar lah dari negara-negara ini ya, bagaimana memitigasi risiko tersebut, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi keekonomian. Oke, nah sekarang saya masuk ke konteks di Indonesia ya. Nah di Indonesia ini memang sejak kami mendirikan pusat gitu ya di tahun tadi 2017, waktu itu sebenarnya aktivitas CCS belum terlalu ramai ya, tidak seramai seperti sekarang.
bisa dibilang ada lonjakan yang luar biasa besar minat dari industri itu di sekitar tahun 2021, 2022 gitu ya. Saat mendengar tadi project pertama itu di-approve oleh pemerintah yang disebut sebagai ini tangguh LNG EGR gitu ya. Saat SKK Migas atau pemerintah menyetujui plan of development untuk CO2 injection di lapangan tangguh ini gitu ya, mulai berdatangan tuh inisiatif dari oil and gas company yang lain gitu ya, yang ingin menguji kelayakan CCS di lapangannya masing-masing. Ada yang motifnya untuk IOR, ada yang motifnya untuk memenuhi kewajiban dari pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah kalau membuka lapangan minyak dan gas baru ya seperti di Masela misalnya gitu, itu sekarang meminta ada skenario CCS untuk dipertimbangkan di sana. Nah, untuk membantu gitu ya, di mana saja sih gitu CCS ini mungkin kita bisa lihat ya ada tren yang sangat jelas bahwa mungkin lebih dari 80% studi atau proyek CCS itu memang masih dari sektor oil and gas. Mengapa? Karena tadi mandatnya sudah lebih direct ya, mandat dari SKK Migasnya sudah lebih direct, sudah lebih meminta lah ada skenario CCS gitu ya. Dan juga sebenarnya dari sisi keekonomian dihitung ternyata ini salah satu yang paling ekonomis dibandingkan dengan sektor industri yang lain. Nah, tren kedua juga yang lagi cukup rame gitu ya, itu adalah yang kita kenal sebagai blue ammonia gitu. Nah, jadi yang diberi kotak biru itu adalah pabrik-pabrik amonia existing di Indonesia ya. Ada yang di Lok Sumawe, ada yang di Banggai gitu ya, Sulawesi Tengah, ada yang di Bontang gitu ya. Bahkan tahun ini juga kita sedang melihat kelayakan di Gresik ya, di Cikampek. Jadi hampir semua pabrik amonia ini sekarang sedang bersiap-siap gitu ya, pada waktunya diwajibkan menambahkan proses CCS, mereka bisa menghasilkan amonia yang dikenal menjadi blue ammonia gitu ya, amonia dengan jejak karbon footprint yang lebih rendah gitu ya. Nah, ini memang yang kita lihat tren yang akan menjadi generasi pertama dalam penerapan CCS di Indonesia maupun di dunia internasional gitu ya. Untuk sektor lain ada ya power generation, tapi memang kelihatannya ini secara keekonomian masih lebih berat saat ini. Jadi akan wajar kalau mungkin implementasinya tidak seagresif di sektor oil and gas maupun di sektor amonia gitu ya. Jadi ini data yang kami miliki ya per beberapa bulan yang lalu lah ada 27, mungkin makin bertambah gitu ya. Walaupun belum tentu semuanya akan jalan juga menjadi proyek ya. Tetapi saya kira menunjukkan tadi ketertarikan dari dunia industrinya memang semakin besar gitu. Oke, nah dalam bagian dari aktivitas kami juga kita melihat ya tadi proyek CCS ini memang perlu membuat yang disebut sebagai hub gitu ya. Hub ini memang suatu cluster lah, katakan suatu cluster di mana banyak emitter di sana yang berkumpul dan juga harapannya ada injektor yang cukup dekat ya, sehingga kita bisa sharing cost gitu kan. Kalau memang cost-nya secara individual masih tinggi, mungkin dengan sharing pipa, dengan sharing sumur gitu ya, itu bisa menjadi opportunity lah untuk melakukan optimasi cost. Nah, jadi dari gambar ini sebenarnya kita melakukan pemetaan gitu ya, source CO2 industri itu pabrik amonia ada di mana, pabrik besi ada di mana gitu ya, PLTU ada di mana, petrochem ada di mana gitu ya, yang terlihat dari titik-titik kecil ini gitu ya. Kemudian ya kita bisa lihat ya bahwa klasternya ada klaster Jawa Timur gitu kan, daerah Gresik itu klaster yang kelihatannya bisa dikembangkan di masa depan menjadi hub CCS gitu ya. Klaster Jawa Barat ini mungkin klaster Cikampek dan Pantai Utara gitu, Cirebon, Indramayu dan lain-lain gitu ya. Klaster Sumatera Selatan ini klaster Palembang, Pelaju gitu ya, dan klaster Kalimantan Timur gitu ya, ada Balikpapan, ada Bontang, itu yang sifatnya bisa menjadi hub gitu ya. Tapi yang lain bisa jadi juga ada proyek CCS yang tadi sifatnya mungkin lebih individual ya, dan bisa jadi juga ekonomis seperti di Teluk Bintuni tadi ya, ada BP Tangguh, ada Banggai di Sulawesi Tengah, ada mungkin ada Arun di Aceh dan lain-lain. Oke. Dari sisi regulasi mungkin secara singkat ya ada 3 regulasi yang sudah secara resmi mengatur terkait aktivitas CCS gitu. Ada Permen ESDM nomor 2 tahun 2023, detailnya nanti mungkin bisa dibaca gitu ya. Perpres 14 tahun 2024 dan Permen ESDM nomor 16 tahun 2024. Jadi basis legalnya sebenarnya sudah ada gitu ya, baik itu dari aspek sektor oil and gas maupun dari sektor industri. Bahkan yang kontroversial saya bilang ya, kontroversial dalam artian ada yang mendukung, ada yang mungkin lebih resistance.
apa namanya, ada istilah sekarang itu cross boundary CCS project gitu ya. Jadi kita membuka layanan jasa penyimpanan CO2 mungkin dari emisi-emisi yang datangnya dari luar negeri gitu ya. Misalnya dari Singapura atau dari Jepang, dari Korea, dan negara-negara yang memang terbatas dari aspek storage-nya tapi punya kebutuhan untuk mengurangi emisi gitu. Nah, jadi itu mungkin satu poin yang menarik saat ini perkembangannya gitu ya. Nah, mungkin ini saya skip saja ya. Ini tadi secara singkat sudah saya ceritakan bahwa mengapa sih oil and gas dan amonia itu menjadi first mover gitu ya. Itu urusannya dengan cost. Jadi kalau orang proses lah, saya sebagai orang proses gitu ya, menjelaskannya cukup mudah gitu bahwa biaya penangkapan CO2 itu akan sebanding dengan konsentrasi CO2 di sumbernya gitu. Kalau kita punya sumber CO2 dengan konsentrasi tinggi gitu ya, seperti di oil and gas, kebanyakan fasilitas gas itu sudah punya CO2 removal unit untuk mereka bisa memenuhi baku mutu sales gas yang mereka butuhkan. Jadi sudah tersedia gitu CO2 dengan konsentrasi tinggi yang tinggal kita keringkan lalu kita tekan gitu ya, tekanan tinggi lalu bisa siap untuk ditransportasikan. Dan sama halnya untuk kasus amonia gitu. Ternyata semua pabrik amonia skala besar di Indonesia gitu ya, itu umpannya dari gas alam gitu. Dan mereka pasti sudah punya juga CO2 capture unit, dalam artian pasti sudah punya alat untuk memisahkan CO2 dari gas proses mereka gitu ya. Konteksnya waktu itu saat dibangun adalah untuk memenuhi kebutuhan proses produksi amonia. Tapi poinnya sekali lagi sudah ada poin-poin yang siap dihubungkan gitu ya dengan konsentrasi tinggi sehingga biayanya menjadi lebih kecil. Nah, untuk sektor lain memang tantangannya lebih besar gitu ya. Misalnya kita bicara power generation gitu ya. Misalnya kita bicara PLTGU, CO2 di cerobongnya itu cuma 4-5%. Kita bicara PLTU batubara, CO2 di cerobongnya cuma 10-14%. Sisanya nitrogen, kebanyakan gitu ya. Mereka belum punya fasilitas CO2 capture. Jadi untuk bisa menerapkan CCS, investasi terbesarnya malah ini gitu ya, meningkatkan konsentrasi CO2 dari 4-14% menjadi di atas 95% tadi gitu ya. Apalagi ada pengotor-pengotor yang juga harus di-treat lah sebagai pretreatment. Oil refinery juga cukup challenging gitu ya, karena ada multiple source, jadi ada CO2 yang akan keluar dari heater, akan ada CO2 yang keluar dari beberapa reaktor cracking dan lain-lain. Jadi belum terkonsentrasi dalam satu titik, konsentrasinya rendah lagi gitu ya. Iron and steel pun sama, jadi kita bisa lihat bahwa kebanyakan industri-industri heavy industry ini gitu ya, memang memiliki kandungan CO2 yang cukup rendah di fasilitas existingnya gitu ya. Nah, hal ini memang sangat penting sekali gitu ya. Kalau kita melihat trennya, kita bisa melihat tren yang sangat jelas gitu bahwa biaya penangkapan CO2 gitu ya, biaya penangkapan CO2 dalam hal dolar per ton CO2 gitu ya, itu sangat proporsional dengan konsentrasi CO2 di umpannya gitu. Kita bisa lihat ya, garis merah ini sangat jelas, semakin tinggi konsentrasinya, biayanya akan semakin rendah gitu, biaya penangkapannya akan semakin rendah. Dan sebaliknya tentunya untuk industri-industri yang konsentrasi CO2 di cerobongnya itu sangat rendah, itu biaya penangkapannya akan makin mahal. Dan kalau semakin mahal tentunya akan semakin berat ya untuk bisa diimplementasikan secara mandiri lah gitu ya, secara mandiri. Nah, jadi mungkin ini tren yang perlu kita pahami ya, bahwa setiap sektor itu beda gitu ya. Capture cost itu akan tinggi untuk sektor-sektor industri yang konsentrasi CO2-nya rendah. Apalagi kalau tekanannya juga rendah. Gitu. Nah, kapan proyek ini akan sustainable gitu ya, dalam artian bisa mandiri gitu ya secara keekonomian ya. Sederhananya ya, ini kita bicara dolar per ton CO2 gitu. Itu cara yang mudah untuk melihatnya. Berapa sih tadi CCS unit cost tadi gitu ya? Kalau ini kita bicara CCS unit cost tadi katakanlah masih di $70 per ton CO2 gitu ya. Nah, selama belum ada carbon price yang sama atau lebih tinggi dari harga tersebut, sebenarnya itu masih butuh insentif. Gitu. Jadi kalau kita bayangkan dalam konteks di Indonesia gitu ya, carbon price di Indonesia itu kan sekarang 0 gitu, practically 0 gitu ya. Jadi CCS biar bisa jalan ya dia perlu capital grant, perlu subsidi dan lain-lain. Tapi nanti trennya ke depan gitu ya, saat carbon price mungkin makin tinggi lah dengan adanya carbon tax, dengan adanya carbon trading, akan ketemulah titik kesetimbangan baru gitu ya, dengan harapan harga CCS-nya pun makin lama makin rendah ya dengan improvement teknologi yang ada. Gitu. Nah, sekarang mungkin sedikit teknikal ya, biar ada bayangan apa sih yang dilakukan gitu ya dalam teknologi capture. Teknologi capture itu sekali lagi ada banyak ya, tetapi yang paling mature gitu ya, yang paling mature, paling
proven gitu ya, itu teknologinya berbasis absorpsi gitu ya, absorpsi CO2. Jadi kalau kita tadi punya flue gas gitu ya dengan konsentrasi rendah lah, katakan 10% CO2 gitu ya, ini perlu dinaikkan nih kemurniannya sebelum bisa dikirimkan ke arah sumur injeksi. Caranya gimana? Kita kontakkan gitu ya, kita kontakkan apa namanya, gas tersebut kita kontakkan dengan larutan yang disebut larutan solvent, misalnya amin lah, amin solvent gitu yang paling proven. Nah, yang terjadi adalah CO2 itu akan larut gitu. CO2 itu akan larut. Nah, dia akan larut ke arah larutan ya. Dia akan larut ke arah larutan, dibawa ke kolom yang namanya regenerator. Nah, di sini nanti kita kasih panas gitu ya. Kita kasih panas, temperaturnya naik, dan pada temperatur tinggi tersebut CO2-nya nanti akan lepas. Nah, CO2 yang akan lepas tersebut, CO2 yang murni, nah di sini sudah tadi di atas 95%, bahkan kalau bisa mendekati 100% gitu ya. Inilah yang baru akan kita kompres, kita kirimkan ke kompresor dan akan kita kirimkan ke sumur injeksi. Cairannya sendiri akan diregenerasi menjadi solvent yang apa katakanlah tersirkulasi lah, hampir tertutup lah siklusnya gitu ya. Tetapi butuh panas gitu ya. Di sini butuh panas, butuh energi yang perlu disuplai untuk mengoperasikan alat tersebut. Maka komponen biaya CCS ini memang salah satunya adalah untuk membangun alat ya, membangun investasi peralatan-peralatan puluhan meter tingginya gitu ya. Tapi juga ada aspek operasional untuk menyediakan energi untuk CCS ini gitu ya. Nah, ini aspek capture kalau bisa saya sederhanakan mungkin seperti itu gitu ya. Setelah itu kita perlu mengompresi gitu ya. Kompresi itu prinsip sederhananya adalah menaikkan tekanan gitu. Jadi kompresi itu adalah menaikkan tekanan gitu ya. Jadi mengapa sih CO2 itu harus dikompres ke tekanan tinggi gitu ya. Ada yang bilang harus di atas 80 bar, ada yang bilang harus di atas 100 bar. Pesan sederhananya adalah itu harus masuk ke dalam fase supercritical gitu ya. Kalau bisa disederhanakan gitu ya, sebenarnya ceritanya adalah dengan menaikkan tekanan gitu ya, dengan menaikkan tekanan, apa sih yang terjadi gitu ya? Yang terjadi adalah densitas CO2 itu akan meningkat gitu. Dan ketika densitas itu meningkat, maka volume CO2 itu akan mengecil gitu ya. Jadi kalau ada CO2 dalam kondisi atmosferik ini seperti balon di sini gitu ya. Kita kompres, kita kompres, kita kompres, kita kompres. Begitu dia fasenya superkritik, dia udah hampir kayak cairan gitu. Dia udah hampir kayak cairan. Dan kalau udah mampat gitu ya, udah mampat seperti ini, ya ukuran pipa jadi kecil, jumlah sumur injeksi menjadi lebih sedikit gitu ya, karena volume yang dibutuhkannya menjadi lebih kecil gitu ya. Mungkin sederhananya seperti itu. Makanya perlu kita kompres sampai tekanan superkritikal. Kalau tidak dikompres ya bisa saja, tapi nanti volume yang dibutuhkan untuk peralatannya menjadi sangat berlebih gitu ya. Oke, transportasi ini bagian paling sederhana, mungkin saya bisa bilang ya, bagian paling sederhana dari CCS secara keseluruhan. Kalau kita berbicara di konteks Indonesia yang sumurnya cukup banyak gitu ya. Tadi saya bilang mungkin kita berbicara di daerah kiri nih gitu ya. Rata-rata di bawah 200 kilo itu biasanya udah ketemu sumur yang bagus gitu. Nah, kalau di bawah 200 kilo udah ketemu sumur yang bagus, kita bisa lihat dari gambar ini bahwa pipa itu paling murah dan paling mudah gitu ya, dan itu hal yang sudah kita pahami cukup banyak lah dari industri oil and gas. Nah, hanya yang menarik mungkin di beberapa negara sekarang berkembang gitu ya CO2 shipping gitu ya. Misalnya ini gambar di kanan diambil dari Project Northern Light yang ada di Norwegia ya. Tahun lalu baru dibuka. Dan mungkin di Indonesia juga akan ada proyek serupa yang akan dibuat untuk menerima tadi CO2 dari luar negeri gitu ya, untuk negara-negara tetangga yang ingin melakukan injeksi CO2 tetapi tidak punya sumur-sumur yang layak gitu ya secara teknikal. Nah, mungkin untuk kilometer yang ribuan kilometer memang nanti shipping bisa menjadi kompetitif gitu ya. Oke, saya lanjutkan, mungkin ini bagian yang menarik ya, bagian storage. Ini bukan ekspertis saya, tapi mungkin saya mewakili teman-teman di FTTM saja gitu ya. Pada prinsipnya memang mencari sumur itu harus hati-hati gitu. Dalam gambar ini ada, nah, jadi ketika kita ngebor sumur gitu ya, ngebor sumur itu harus dalam gitu kan. Harus dalam mencari sumur lapisan yang ideal untuk apa namanya, menyimpan CO2 gitu kan. Apa sih lapisan yang ideal gitu. Nah, di kanan ini kita bisa lihat gitu. Batuan itu jenisnya beda-beda gitu. Ada caprock gitu ya. Caprock itu yang sangat rapat lah, permeabilitasnya sangat sangat kecil gitu ya. Dia dibor baru lubangnya bisa muncul gitu. Sebelum dibor ini nggak ada lubangnya sebenarnya. Dan yang di bawah ini batuan yang lebih berpori gitu ya, batuan yang berpori.
Nah, jadi sebenarnya mencari sumur itu perlu mencari seperti ini gitu ya. Kita perlu mencari lapisan batuan yang cukup banyak porinya. Jadi saat CO2 nanti diinjeksi, CO2-nya bisa mengisi pori-pori di poros rock ini gitu ya. Tapi dia juga punya cap rock gitu. Dia punya cap rock, punya batuan padat yang menghalangi CO2 untuk kembali ke arah atas gitu. Jadi kalau kita cuman punya cap rock itu masalah gitu ya. Kalau kita cuman punya cap rock itu masalah karena kita nggak bisa tuh menyimpan CO2 di tengah-tengah porinya, itu nggak ada porinya. Tapi kalau kita cuman punya poros rock juga bahaya gitu ya, karena CO2-nya gampang diinjeksikan tapi juga akan gampang bocor kembali ke atas. Jadi mencari kombinasi yang tepat inilah yang diperlukan ya dari teman-teman di FTTM lah kalau di TB gitu ya. Oke, mungkin itu secara singkat ya bagaimana memilih CO2 gitu ya. Nah, dan di Indonesia memang sumur-sumur seperti itu ternyata cukup banyak potensinya gitu ya. Hampir semua provinsi ibaratnya dari pemetaan ESDM di Sumatera ada gitu ya, di Kalimantan Timur cukup besar, di offshore Jawa Barat ada, di offshore Jawa Timur ada gitu ya, di Sulawesi Tengah ada, di Papua juga cukup besar. Jadi kita punya geographic advantage lah gitu ya, hanya dari struktur geologis reservoir yang ada di Indonesia gitu ya. Itu yang kita kenal sebagai sumur minyak dan gas yang dulunya berisi minyak dan gas tapi sudah relatif berkurang isinya gitu ya karena sudah diproduksikan secara puluhan tahun. Jadi perut-perut yang kosong itulah yang ingin kita manfaatkan untuk diisi dengan CO2 gitu. Nah, yang kedua, tren yang saat ini juga diklaim lebih besar lagi gitu ya, itu adalah yang disebut sebagai salin aquifer gitu. Salin aquifer ini adalah seperti sungai lah gampangnya gitu ya, seperti sungai yang ada di dalam perut bumi, di dalam ratusan ribuan meter di dalam perut bumi ada zona yang berisi air gitu ya. Dan ternyata ketika CO2 dimasukkan ke dalam lapisan aquifer tersebut, CO2-nya bisa terkurung gitu ya, terkurung, larut, menjadi batuan secara jangka panjang gitu ya. Jadi tinggal dicari yang ada kurungannya tadi gitu ya, ada cap rock-nya yang bisa mengurung. Nah, ini angkanya luar biasa besar gitu ya, yang diberikan oleh SDM sampai 600 gigaton CO2 gitu. Padahal tadi emisi kita dari sektor energi aja 1000 million ton gitu. Jadi ibaratnya kayak 500 tahun terus-terusan diinjeksi perutnya baru mulai penuh gitu ya. Itu dari resources yang diberikan dari SDM di tahun 2023 gitu. Nah, terakhir mungkin ini slide kedua sebelum sesi tanya jawab ya. Jadi nanti CO2 itu di dalam perut bumi akan seperti apa. Jadi beda-beda gitu ya. Ada CO2 yang memang disebutnya secara struktur stratigrafik dia tetap akan mengisi pori-pori lah, gampangnya gitu ya. Mengisi pori-pori tapi masih sebagai CO2 superkritik tadi. Ada air, dia bersama-sama dengan air berada di perut bumi tersebut gitu ya. Tapi secara lama-kelamaan ya, secara lama-kelamaan 10 ratusan ribuan tahun, sebenarnya trennya nanti akan ke arah residual trapping dan solubility trapping. Jadi lama-lama puluhan tahun, ribuan tahun CO2-nya tuh lama-lama menjadi batuan karbonat gitu ya, menjadi batuan karbonat. Dan begitu sudah jadi mineral sebenarnya lebih aman ya, dalam artian kekhawatiran CO2 kembali bocor ke permukaan itu akan semakin kecil. Nah, itulah tugas teman-teman di FTTM tadi gitu ya, untuk mencarilah sumur-sumur yang ideal seperti ini. Nah, untuk utilization mungkin saya skip dulu, nanti kalau ada tanya jawab saja gitu ya, karena waktunya mungkin tidak terlalu banyak. Tapi secara singkat memang opsi CO2 utilization memang banyak yang sedang diriset ya, tetapi kendalanya adalah di masalah skala dan di masalah biaya gitu. Kebanyakan biayanya masih lebih mahal daripada carbon credit yang kita miliki gitu. Jadi ada studi menjadi CO2 menjadi chemical, menjadi concrete material gitu ya. Itu risetnya sudah cukup banyak. Ini lampirannya summary-nya lah gitu ya. Ada yang ditangkap menjadi arang, ada yang ditangkap menjadi reforestasi gitu ya. Kita kenal sebagai nature based solution gitu ya. Cuman secara singkat kebanyakan kendalanya adalah dari aspek keekonomian gitu. Lagi-lagi secara mudah biasanya kita ada studi yang sangat bagus gitu ya. Ini dari Nature, dari Hepburn tahun 2019 merangkum nih gitu ya, CO2 utilization ini potensinya dari sisi biaya versus dari sisi kapasitas seperti apa. Dan kebanyakan ini memang masih high cost semua lah gitu ya. Kebanyakan ini masih high cost semua nih gitu ya. CO2 mau jadi mikroalga bisa nggak? CO2 mau jadi metan bisa nggak? Ya jawabannya bisa gitu, tapi perlu insentif sampai ratusan dolar per ton CO2 untuk membuat proyeknya menjadi break even gitu ya. Jadi
kalau kita time frame-nya lebih dekat, volumenya lebih banyak yang harus diinjeksikan, memang storage atau IOR kelihatannya masih menjadi lirikan yang lebih utama lah gitu ya, sambil menunggu teknologinya makin ekonomis gitu. Itu saja mungkin ya. Terakhir, message-nya sekali lagi ya, memang CCS ini teknologi yang masih mahal, sudah ada tapi masih mahal. Mungkin tren yang kita bisa lihat adalah memang di Indonesia salah satu kendalanya kita masih belum punya carbon tax gitu ya. Kalau kita belajar dari negara lain gitu ya, kita belajar di negara lain seperti Singapura, tetangga terdekat kita gitu ya, mereka pun cukup agresif menaikkan carbon tax ya, dari $5 per ton mau naik jadi $25 per ton, bahkan mau naik jadi $80 per ton di tahun 2030. Dan sebenarnya inilah yang menjadi driver utama mereka tuh untuk lebih agresif dalam termasuk tadi ya dalam melakukan CCS cross border. Ibaratnya kalau mereka do nothing gitu ya, mereka do nothing, business as usual, mereka 5 tahun lagi harus bayar $80 per ton gitu. Padahal dengan beberapa inisiatif CCS bisa jadi mereka perlu spend ekstranya di level $40-50 per ton gitu ya. Nah, margin dari carbon tax yang tinggi tersebutlah yang menjadi revenue buat mereka buat menjalankan CCS gitu. Jadi memang trennya pasti akan lebih agresif di negara-negara yang punya carbon tax yang lebih tinggi gitu ya. Nah, saya kira itu penutupnya gitu ya. Jadi perannya CCS saya kira punya peran gitu ya, bukan satu-satunya tidak gitu, tapi ada peran dalam energi transisi. Beberapa early adopter gitu ya, oil and gas dan amonia akan lebih dulu ya, karena memang tadi secara teknikal lebih siap gitu ya, dan secara keekonomian juga lebih ekonomis lah gitu ya. Nah, yang lain-lain seperti power generation, seperti semen, itu memang sekarang belum self sustain gitu. Jadi memang kalau mau dijalankan itu harus dalam bentuk mandat gitu ya, harus dalam bentuk mandat, harus ada subsidinya, harus ada sharing cost dan lain-lain gitu ya. Oke, saya kira saya tutup ya, saya kembalikan ke Pak Helmi untuk memandu sesi tanya jawab. Ya, baik. Terima kasih Dr. Anggit atas pemaparan yang sangat menarik. Tanpa memperlama waktu, mungkin selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Bagi Ibu Bapak yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Anggit, saya persilakan untuk raise hand. Untuk sementara ini sudah ada 7 pertanyaan yang masuk di Q&A saya. Sebelum ada yang raise hand, mungkin akan saya bacakan dulu Pak Anggit. Kurang lebih ini kalau saya kategorikan ini kurang lebih ada 2 kategori pertanyaan, yaitu yang terkait dengan investasi dan keekonomian CCUS, dan yang kedua terkait dengan teknologi CCUS itu sendiri. Baik, sambil menunggu dari rekan-rekan yang akan bertanya, sudah ada 1 yang raise hand, tapi sebentar Pak, ini saya bacakan dulu pertanyaan dari Bapak Mo Farid, kemudian dari Bapak Nurfianto Giar Pangidung, serta dari Bapak Muhammad Aditya. Kurang lebih pertanyaannya dari Pak Muhammad Farid itu terkait dengan utilization dari CCUS ini apa saja sehingga mampu menuju ke keekonomian. Kemudian dari Pak Nurfianto ini, apakah visible menerapkan CCUS di Indonesia di tengah situasi ekonomi nasional dan global saat ini, mengingat butuh biaya yang sangat besar. Kemudian dari Bapak Muhammad Aditya, apakah skema CCUS ini bisa menjadi opsi alternatif untuk penerapan pajak karbon? Nah, ini kurang lebih dari sisi investasi dan ekonomian mungkin bisa dipaparkan dahulu oleh Pak Anggit. Monggo Pak. Masih mute Pak Anggit, punten. Saya jawab yang kedua dan yang ketiga dulu Pak, mungkin bisa dijawab Siap. bersamaan ya, terkait Jadi visible atau tidak di tengah dunia yang semakin Jadi saya pikir banyak. yang itu kemas yang kayak gitu lagi yang Bentar, ada yang bocor suaranya. Oke, Siap. saya jawab pertanyaan kedua dan ketiga dulu ya, mungkin lebih singkat ya. Jadi ya visible atau tidak itu sebenarnya salah satunya ya bisa dilihat dari gambar ini kebetulan gitu ya. Visible itu dalam artian tadi gitu, saat kita punya kondisi di mana CCS unit cost-nya ini sudah lebih rendah daripada carbon price gitu kan, maka proyek itu akan mandiri secara keekonomian gitu ya. Di Indonesia memang tadi disampaikan tantangannya kita memang belum punya carbon tax kita di 0 gitu kan, dan untuk menaikkan carbon tax itu juga tugas yang sangat perlu berhati-hati ya, karena tadi disampaikan akan ada dampak terhadap kenaikan biaya listrik, terhadap biaya bahan bakar dan lain-lain. Jadi
memang perlu pelan-pelan lah gitu ya, perlu pelan-pelan. Tapi kalau tidak ada carbon tax, memang sektor-sektor industri yang tadi eh, konsentrasi CO2-nya rendah ya, seperti pembangkit listrik, seperti semen, seperti iron and steel, mereka juga tidak akan ada paksaan sebenarnya untuk melakukan dekarbonisasi. Kalau nggak ada carbon tax, mereka do nothing, business as usual, ya itu akan tidak ada punishment lah ya dari sisi operasional maupun dari sisi izin operasi maupun dari sisi keekonomian gitu. Jadi saya kira cepat atau lambat kita perlu ya memikirkan carbon tax ini secara bertahap, angkanya berapa dan setiap berapa tahun sekali dinaikkan gitu ya. Nah, tetapi yang menarik memang tadi kami sampaikan untuk early adopter CCS ini gitu ya, oil and gas dan amonia ini menarik gitu ya. Ini menarik dalam artian tanpa pajak karbon pun sudah ada proyek-proyek yang sudah hampir komersial gitu kan. Nah, untuk itu saya mungkin berusaha menjelaskan pakai slide yang tadi saya skip gitu ya. Dari mana sih revenue-nya dari proyek-proyek IOR dan IGR gitu. Nah, jadi contohnya gitu ya di Tangguh tadi BP di Indonesia tanpa pajak karbon mereka sudah siap tuh menjalankan apa namanya enhanced gas recovery gitu ya. Nah, dapat uangnya dari mana gitu. Ya sebenarnya sederhananya BP itu akan spend hampir 2 sampai 3 billion US dollar gitu ya. Tapi billion US dollar tersebut akan tertutupi dengan peningkatan produksi gas yang mereka dapatkan dengan injeksi CO2. Karena tadi CO2-nya diinjeksi, ada gas-gas yang awalnya terkurung, sekarang kedorong gitu ya, dan kedorong ikut tambahan terproduksi, mereka bisa jualan gas alam tambahannya itu untuk menutupi biaya investasinya. Nah, ini tanpa pajak karbon macam-macam, ketemu lapangan IOR IGL yang tepat, akan jalan tanpa banyak insentif. Nah, yang kedua amonia gitu kan. Amonia tadi case yang sangat menarik karena mungkin kita bisa mengerti ini sebagai premium product gitu. Di Indonesia tadi Pupuk Indonesia, Panca Amara Utama, mereka sedang siap-siap lah gitu ya melakukan konversi ke arah blue ammonia. Kenapa sih mereka bisa dapat financial revenue dari sini gitu ya? Sederhananya kita bisa membayangkan profit source mereka itu adalah mereka bisa jualan amonia dengan harga yang lebih tinggi gitu. Kalau misalnya ibaratnya kita melihat harga amonia di pasaran mungkin sekarang bisa dibantu ya nanti dicek katakanlah $400 per ton gitu ya. Katakanlah $400 per ton amonia gitu. Ini untuk amonia yang konvensional yang emisi tinggi. Dengan adanya blue amonia mereka sertifikasi lah ada penurunan emisi sampai 70-80%. Mereka nanti bakal dapat premium price dari market internasional yang membutuhkan blue ammonia ini gitu. Ada yang bilang 50 sampai 100 gitu ya. Nah, tambahan harga jual dari komoditas utama mereka inilah yang akan dipakai buat menutupi tambahan investasi biayanya gitu. Nah, secara singkat mungkin itu 2 contoh yang bisa saya berikan ya, yang tren yang terlihat nih. Yang lain memang lebih menunggu lah saya bilang ya. Kelihatannya yang lain tidak akan secepat 2 industri ini ya, karena mereka butuh insentif buat menutupi selisih antara biaya tambahan versus revenue yang mereka dapatkan gitu. Nah, kalau utilization juga tadi ada slide-nya ya. Jadi detailnya bisa dibaca paper dari Hepburn tahun 2019 gitu ya di Nature gitu ya. Nah, utilization ini jenisnya ada sangat banyak ya dan kita nggak bisa pukul rata semua gitu. Secara singkat ya, cara membaca grafik ini itu adalah semakin dia ke bawah, semakin ekonomis. Dan semakin ke bawah, semakin ekonomis, artinya semakin nggak butuh insentif. Semakin tidak butuh insentif, artinya kalau kita mau menjalankan IOR, kita mau menjalankan urea production, kita mau forestation, itu nggak perlu pajak karbon. Revenue yang didapatkan itu biasanya sudah bisa menutupi tambahan biaya dari alat-alat CCS. Nah, kebalikannya yang di sudut kanan atas gitu, ini yang mahal-mahal nih. Ini mahal-mahal yang akan sangat tidak ekonomis saat ini gitu ya. Mau mengubah CO2 jadi metan, mengubah CO2 jadi semen gitu ya. Bisa, tapi perlu insentif yang ratusan dolar per ton gitu. Yang membantu revenue-nya jadi dari kredit tersebut gitu. Nah, mungkin secara umum saya coba jawab seperti itu ya. Mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Helmi ya untuk pertanyaan berikutnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Anggit. Untuk kesempatan kedua, mungkin yang ingin langsung bertanya ke Pak Anggit, ini saya berikan kesempatan ke Pak Iman Raksowardoyo. Monggo Pak. Selamat sore Pak Hilmi dan Pak Anggit. Ya, saya
Purnabakti FTMD, sekarang dosen di Universitas Pertamina. Enggak, saya dengar banyak suara-suara katanya Indonesia kan mau jualan reservoir untuk CO2, tapi banyak yang menentang. Saya pengen tahu kenapa ya ditentang. Padahal kan tadi dikatakan dapat revenue border cross border gitu ya. Hmm, Apa hmm, itunya pertentangannya tuh di mana gitu? ya. Ya itu aja, Pak Anggit. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Iman. Ya, mungkin memang pro kontranya ada beberapa hal ya Pak ya. Kalau saya bisa sederhanakan gitu Pak, isu terbesarnya adalah resiko Pak, gitu ya. Isu terbesarnya adalah masalah resiko gitu. Jadi kalau misalnya CO2 yang diinjeksi kemudian di tengah jalan bocor gitu ya. Nah ini perhitungan resiko emisinya jadi punyanya siapa gitu Pak. Eh, Biasanya itu yang menjadi poin gitu Pak. Apa katakanlah tadi cross border dari Singapura gitu ya mengirimkan katakan 5 juta ton CO2 per tahun. Kalau semua sumurnya dirancang dengan aman, tidak ada bencana alam macam-macam gitu ya, itu betul Pak, itu jadi potensi bisnis lah kita bilang ya, potensi bisnis yang billion USD tuh angkanya gitu ya. Nah yang menjadi pertentangan biasanya katakanlah tadi tuh ada CO2 ini diinjeksikan dari luar negeri gitu ya, dari Singapura, dari Jepang atau dari mana gitu ya. Nah tiba-tiba ada lubang yang tidak tersangka-sangka gitu ya, ada leakage lah gitu ya. Nah leakage ini tanggung jawabnya siapa gitu Pak? Tanggung jawabnya jadi emisi bebannya Indonesia gitu kan, atau jadi tanggung jawab dari negara yang mengirimkan. Saya kira itu yang seringkali menjadi poin paling paling panas dalam diskusi tersebut gitu. Liability lah dalam bahasanya, itu liability-nya siapa gitu. Buat pihak luar negeri, mereka menganggap kan saya udah bayar mahal-mahal gitu, saya udah bayar mahal-mahal puluhan dolar per ton CO2 ya, puluhan juta dolar per tahun, saya udah bayar mahal-mahal, ya tanggung jawab yang injek dong buat buat apa, mengoperasikan dengan aman dan baik, dan jangan membebankan ke saya lagi gitu kan. Nah argumen dari mereka akan seperti itu gitu. Nah argumen dari kita ya mungkin ya intinya kita harus hati-hati gitu Pak, mana yang memang human error gitu ya, bisa jadi itu tanggung jawab yang menginjeksikan gitu kan, tapi mana yang non human error ya biasanya di situ Pak, apa tantangan terbesarnya dari sisi eh, resiko kebocorannya itu nanti akan diperlakukan seperti apa gitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi resikonya ya. Betul Kalau Pak. lihat risiko, sudah ada pernah kejadian gitu, resiko itu terjadi gitu. Ini Eh, menarik juga. Di mana Betul. gitu. Terima Kalau kasih. ada kayak ada sih Pak, cuman mungkin teman-teman di FTTM ya yang geofisis, geologis dan petroleum lah, mereka yang lebih ini ya, mereka lebih punya banyak gitu ya. Tapi memang ada teknik monitoring yang harus dilakukan. Jadi nggak bisa asal injek ya. Setelah diinjek kita harus pasang monitoring itu. Ada monitoring yang pakai seismik, ada monitoring yang dimonitor pH airnya misalnya gitu Pak. Atau secara fugitif. Nah, hal-hal seperti itu memang ada tanggung jawabnya gitu, Pak. Kewajiban untuk melakukan monitoring selama puluhan tahun itu akan menjadi kewajiban gitu. Hmm. Itu sudah ada aturannya nggak? Mungkin dari Aturannya PBB sudah ada, atau Pak. PBB, Betul, aturannya sudah ada. sudah Aturannya dimasukkan sudah ke ada, Pak. tanggung jawabnya negara itu gitu, atau Nah, masih tanggung jawab itu gitu. nah di Perpres tahun 14 tahun 2024 ini ya, bagian cross border itu akhirnya pasalnya nanti bisa dibaca gitu ya. Eh, Tanggung jawab terkait kebocoran tersebut akan diatur dalam peraturan turunan gitu. Akhirnya dibuatnya seperti itu, Pak. Tidak diputuskan dalam level Perpres tapi diturunkan dalam peraturan di bawahnya yang nanti akan mungkin seperti negosiasi antar negara lah ibaratnya gitu, Pak. Jadi belum Bilateral. ada yang turunannya, belum I- tergantung dari negonya ya gitu Betul. ya. Betul, turunannya itu yang nanti bakal dinego lah ibaratnya gitu, Pak. Hmm. Nah, tapi kalau kewajiban monitoring sudah ada gitu. Kewajiban monitoring itu adalah sampai akhir masa injeksi plus 10 tahun. Jadi injektor itu kalau mau nginjek sampai 2060, dia harus punya tanggung jawab buat monitor at least sampai 2070. Pastikan tidak ada kebocoran at least sampai 10 tahun di akhir masa injeksi gitu. Oke, menarik, Kalau menarik ya. Semua pasti ada pro konnya ya. Ya mungkin betul, segitu Pak. dulu Pak Helmi. Terima kasih Pak Anggit. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Iman. Nah, untuk sesi yang ketiga ini mungkin sama Pak Anggit tadi yang terkait dengan teknologi.
Saya akan bacakan dari Pak Michael Handoko, ini bagaimana rencana jangka panjang terkait reliability adopsi teknologi CCUS. Kemudian dari Bapak Ipung Rahmat, apakah sudah ada kajian CCS untuk penerapan pada PLTU skala kecil kurang dari 100 MW? Kemudian dari Bapak Gefra, ini terkait dengan CCUS ini nantinya apakah bisa diintegrasikan dengan AI maupun IoT? Monggo Pak. Siap. Oke, mungkin masalah jangka panjang memang tantangannya cukup banyak ya Pak ya. Secara teknikal tadi sudah disampaikan gitu ya, bahwa teknologi ada yang sudah mature, tapi juga ada yang memang masih berkembang gitu. Saya kira riset-riset di ITB juga ada yang mengembangkan aspek capture, ada yang mengembangkan aspek injeksi, aspek monitoring, tadi aspek AI gitu ya, sensor-sensor lah, smart sensor gitu kan, smart sensor untuk lebih mengotomasi dan mengkontrol lah dengan lebih aman gitu ya Pak ya. Secara teknikal tentunya teknologi masih akan berkembang Pak, dan makin lama harapannya makin murah, makin kompetitif, makin aksesibel gitu ya Pak ya. Tapi dari sisi tantangan yang besar juga sebenarnya dari masalah policy tadi Pak gitu ya, bagaimana target jangka panjang itu harus clear gitu kan. Bener nggak nih tahun 2060 harus tadi menangkap sampai ratusan juta ton CO2 per tahun ya dari sektor industri. Kalau komitmennya sudah betul dengan angka tersebut, maka mekanisme pasarnya seperti apa gitu ya, terutama untuk sektor-sektor tadi yang masih perlu bantuan. Kalau tidak ada bantuan ya saya kira kita harus siap ya, misalnya bayar listrik sekarang dari beli listrik di rumah Rp1.500 per kWh, ya jangan kaget kalau nanti harga itu tanpa insentif apapun bisa melonjak ke atas 2.500 sampai 3.000 per kWh gitu kan. Tadi kaitannya menjadi daya belinya menjadi sulit ya Pak ya. Nah, jadi saya kira mekanisme subsidi, mekanisme grant dari internasional gitu ya, itu yang dari sisi financing supportnya yang perlu disiapkan secara bersamaan mungkin seperti itu. Nah, tadi pertanyaan kedua masalah PLTU batubara skala kecil ya di bawah 100 MW. Kalau di Indonesia setahu saya belum ya. Di Indonesia setahu saya belum. Kebanyakan memang PLN Group di level kelayakan itu sudah ada beberapa ya, beberapa mungkin hampir 10 PLTU sudah di-assess lah bekerja sama dengan kami juga gitu ya. Dampak teknikal dan dampak keekonomiannya seperti apa. Tapi memang kebanyakan masih desktop on paper studies gitu Pak. Untuk membuat trial ya saya kira itu tantangan berikutnya gitu ya. Kalau di luar negeri PLTU batubara itu sudah diterapkan sampai 240 MW yang terbesar. Jadi ada yang sudah sampai 240 MW pakai CCS, itu sudah ada di Amerika gitu ya. Kalau di skala yang kecil saya kira secara teknis tidak ada isu Pak gitu ya. Di bawah 100 MW teknologinya kurang lebih akan sama gitu. Tapi secara keekonomian mungkin lebih berat gitu Pak. Lebih berat dalam artian kalau saya ambil contoh pakai slide ini ya. Ibaratnya kita punya coal power plant, kita punya coal power plant gitu ya. Ini kita punya kotak yang besar untuk coal power plant. Kalau yang 1000 MW mungkin ada di ujung atas gitu Pak. Tapi yang di bawah 100 MW, kebalikan. Yang kapasitas besar yang 1 gigawatt mungkin dia akan ada di daerah bawah ya, karena punya economic of scale gitu kan. Nah yang di bawah 100 MW mungkin dia akan ada di range atas gitu Pak. Di range atas dalam artian biaya per ton CO2-nya akan lebih kecil, jadi nanti kenaikan biaya listriknya juga mungkin lebih besar. Secara teknikal sama sekali nggak ada isu ya, cuman dampak keekonomiannya aja mungkin yang lebih kerasa gitu Pak, kenaikannya gitu. Yang ketiga mungkin tadi kurang lebih sudah terjawab ya dengan pertanyaan pertama, pakai AI saya kira pasti ada potensi penerapannya gitu ya. Ya contohnya tadi masalah smart sensor, lebih terautomasi, mencari monitoring gitu ya, monitoring CO2, mencegah kebocoran, mitigasi dengan lebih cepat. Saya kira itu contoh-contoh yang bisa diterapkan lebih lanjut lah dengan AI gitu ya Pak ya. Oke. Silakan Pak Helmi untuk yang berikutnya Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Anggit. Ini waktu jua yang sudah di penghujung acara, sudah lebih dari jam 5. Ini sudah ada 2 pertanyaan yang raise hand. Mungkin ini terakhir saja, izin Pak Anggit, ini mungkin melebihi waktunya, tapi nggak apa-apa. Ini dari Pak Kurniawan, Pak Kurniawan, silakan Pak, monggo Pak. Monggo, makasih Mas Helmi. Nah, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.
Mas Anggit, kebetulan nih saya ceritanya lagi disertasi terkait tentang CCUS di kepembangkitan tenaga listrik nih Mas Anggit. Tapi kita akan melihat terkait tentang policy-nya ya. Bicara tentang model ya, saya akan lari ke model bagaimana implementasi CCS dan CCUS di kepembangkitan tenaga listrik. Nah, saya mau bertanya tadi yang seperti yang udah disampaikan sama Mas Anggit, sejauh mana sih Mas potensi CCS dan CCUS dijalankan untuk di kepembangkitan tenaga listrik. Nah, kalau tadi ada beberapa studi, kira-kira PLTU mana aja yang memang secara teknikal dulu nih ya, secara teknikal paling memungkinkan seperti itu. Terus yang kedua, saya juga mau tanya nih dari hasil studi itu, ada nggak Mas kita masuk ke ranah udah keekonomian per ton CO2 emission yang bisa kita CCS kan gitu atau di storage kan kira-kira angkanya berapa Mas per ton CO2 gitu kan. Sehingga kelayakan ekonomi ini menjadi hal yang penting ya untuk bisa memastikan bahwa ini bisa secara policy bisa diimplementasikan atau enggak itu. Terus yang berikutnya pertanyaan ketiga terkait tentang skema nih Mas. Kalau di luar negeri mungkin Mas Anggit punya pengalaman kira-kira seperti apa sih skemanya kayak gitu kan. Apa murni B2B atau memang ke G2G akhirnya seperti itu. Itu aja sih Mas, thank you. Siap. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Jadi Hmm. untuk PLTU secara singkat Pak, kelas apa sih ya kalau saya menilai ya kelas PLTU yang paling baik lah ya dalam bahasa yang sederhana paling baik gitu. Kelasnya saya bilang itu yang COD-nya paling muda Pak. Pertama itu. Ya. Cari PLTU yang COD-nya paling muda. Karena umur operasinya masih panjang. Ya, betul. Cari yang COD-nya muda ya. Jadi masih kurang dari 5 tahun, 10 tahun itu sangat ideal. Terus semakin tinggi kelasnya makin bagus. Jadi ultra super critical gitu ya, ultra super critical atau minimal super critical itu pasti akan lebih murah juga daripada PLTU kelas subcritical. Urusannya itu dengan intensitas emisi. Ya, Semakin intensitas emisinya makin rendah, pasti nanti biaya penangkapan per ton CO2-nya juga makin rendah. Gitu. Ketiga, faktor pentingnya ini Pak, impurities-nya Pak. Kalau ada PLTU yang sudah punya FGD dan SCR, itu akan murah. Memangkas 15%-an biaya mungkin, itu akan terpangkas. Di mana kebanyakan PLTU di Indonesia ini nggak punya Pak. Jadi beban tambahan. Gitu. Secara singkat mungkin itu Pak yang bisa saya jawab gitu ya. Biayanya berapa dolar itu ya, let's say sekitar 70 Pak, bisa sampai 70 ya. Itu bisa sampai 70 $70 per ton lah. Karena tadi karena PLTU di Indonesia itu kebanyakan subcritical, kebanyakan nggak punya FGD SCR nih. Ini jadi extra cost gitu buat melakukan CCS gitu. Oh, jadi memang dengan adanya FGD tadi itu bisa jauh lebih mengurangi cost-nya ya Mas ya, kayak gitu ya. Betul. Bisa. Oke, terus terkait tentang tadi Mas, kalau yang dari hasil Mas lakukan riset mungkinnya di teknik kimia ini, kira-kira ada nggak bisa mengidentifikasi nggak PLTU mana sih yang kira-kira berpotensi secara teknikal dulu ya, seperti itu di Indonesia ini? Ya saya kira ada beberapa ya yang waktu itu pernah di studi ya. Salah satu yang dianggap cukup potensial PLTU Indramayu ya. Indramayu. Tanjung Jati. Tanjung Jati itu cukup jauh dengan sumur gitu ya, ratusan kilometer baru ketemu sumur. Salah satu yang di Python yang POMI itu kalau nggak salah sudah punya FGD dan SCR, sumurnya juga cukup banyak. Jadi Python mungkin salah satu unitnya ada yang waktu itu dilihat cukup potensial gitu. Daerah pantai utara Jawa Barat juga kelihatannya cukup potensial gitu ya. Pantai utara Jawa Barat dan Banten lah. Gitu. Secara teknikal Indramayu cukup lumayan lah ya Mas ya seperti itu. Betul. Oke Mas, terima kasih. Yang susah yang di pantai selatan, kalau pantai selatan itu nggak ada sumur gitu. Pantai selatan Jawa tuh nggak ada sumur, itu kesulitan yang di pantai selatan. Yang Indramayu itu sumurnya di mananya itu Mas? Di reservoirnya nggak jauh dari situ atau memang di situ juga di Indramayu? Ya, daerah pantai utara Jawa Barat lah. Oh gitu ya. Cirebon, Indramayu ke arah Karawang Utara dan lain-lain. Masih memungkinkan ya, oke. Siap, Mas Anggit, nanti saya coba minta ke Mas Hilmi ya. Kebetulan saya teman S1, S2-nya Mas Hilmi, Mas. Siap. Oke, minta kontaknya ya kalau seandainya saya mau discuss banyak nih sama Mas Anggit. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Kurniawan. Nanti saya share juga. Tadi juga udah di-share oleh Bapak Anggit untuk Ibu dan Bapak yang punten. Tadi Ibu Laura sama Pak Azhar mau bertanya. Karena waktu juga sudah
lebih dari jam 5, jadi saya izin untuk memutus sesi diskusi ini. Tapi sebelum kita tutup, kita akan mendokumentasikan dulu para peserta pada kegiatan kopi sore yang ke-9 ini. Bapak Ibu izin untuk menyalakan kamera, dan kepada panitia mohon untuk melakukan dokumentasi, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, izin saya aba ya untuk dokumentasinya. Slide yang pertama. 1, 2, 3. Baik, slide yang kedua. Saya aba. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai Pak Helmi. Baik, terima kasih kepada panitia. Sekali lagi, Ibu dan Bapak peserta kopi sore ini. Tadi udah di-share juga email dari Pak Anggit, jadi kalau masih ada pertanyaan yang tertarik dengan teknologi CCWS ini, silakan langsung direct kontak ke Pak Anggit, tidak menjadi masalah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebenarnya pada Dr. Anggit atas pemaparan yang sangat komprehensif dan inspiratif pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dan berbagi pandangan, karena disinilah kolaborasi dan inovasi akan bermula. Akhir kata, mungkin saya akan tutup. Teknologi CCWS ini bukan hanya soal menangkap karbon, tapi juga tentang menangkap masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Semoga sesi ini menjadi pemantik semangat bagi kita semua untuk terus mendorong solusi nyata dalam transisi energi dan perlindungan lingkungan hidup. Sampai jumpa pada kopi sore berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik, Ibu dan Bapak. Tetap semangat berinovasi, tetap kritis, dan tetap peduli pada bumi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Anggit. Terima kasih, Pak. Terima kasih.